Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Allahu Akbar. Ini ciri khas SD Islam terpadu. Ke bawah sampai SMA ya. Semangatnya ya. Tapi yel-yelnya nggak ada inovasinya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ke bawah semangatnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kondisi sehat ya. Dalam rangka pembelajaran biologi hari ini kita bersyukur masih diberikan kesehatan untuk belajar. Jadi kalau seperti khutbahnya khotib tadi ya di sholat Jumat ya, itu sangat menyentuh hati juga. Meskipun kita semangat menggebu-gebu banget urusan dunia ya, belajar kan urusan dunia juga ya, akhirat juga sih Pak. Iya. Tapi kan memang secara langsung real manfaat yang kita rasakan untuk dunia ya. Kita nanti masuk perguruan tinggi negeri yang jurusannya ya kita inginkan, kita impikan, kita cita-citakan gitu kan. Senang juga kan kita gitu. Tapi di satu sisi juga kematian ternyata mengintai kita gitu. Ya kita nggak pernah sadar gitu. Makanya ya kita bekerjalah seperti hidup akan selamanya, dan ketika malam kita berdoa seperti kita kan mati besok hari gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka belajar ini juga seperti itu. Jadi belajarlah seperti kalian itu akan jadi profesor, doktor, insinyur, atau apalah yang kalian citakan seperti itu. Sebelum kita lanjut, saya ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di slide PowerPoint ini saya tampilkan. Gambar apa ini? Oncom. Oncom tuh biasanya ditumis enak. Selain ditumis diapain lagi? Goreng. Ada yang pernah lihat gimana cara proses pembuatan oncom? Atau ada yang pernah baca literasi? Ada pernah nonton di YouTube? Di TV? Dari ampas kedelai. Keledai apa kedelai? Kedelai ya. Ampas kedelainya dari mana tuh? Dari kacang kedelai ya ampasnya. Maksudnya kedelainya bekas buat tahu tempe. Tahu atau tempe? Tahu ya. Tahu kedelai ya. Tahu putih atau tahu ini? Ya, sorry. Kedelai ya. Kalau tahu putih itu kan diambil sari patinya ya. Nah, ampasnya kan ada sisanya yang diperasnya itu. Nah, kemudian dimanfaatkan untuk dibuatlah seperti itu ya. Mana kok bisa sampai jadi yang warnanya seperti merah tadi? Dikasih apa? Dikasih campuran bata. Difermentasi dengan bantuan apa? Jamur. Jamur ya. Jamur apa? Jamur oncom. Kalau ini gambar apa? Ini roti yang sudah apa ini? Berjamur ya. Basi jamur. Kenapa kira-kira kok bisa tumbuh seperti itu jamurnya ya? Udah lama. Dari lembab tempatnya, apalagi dibiarkan di tempat terbuka. Kalau misalkan di tempat tertutup, kalau misalkan kita ke minimarket kan ditutup rapat ya, gitu. Sampai lewat tanggal kedaluarsanya, tumbuh jamur nggak kalau kalian perhatikan? Kadang-kadang kalau belum terlalu jauh, belum tumbuh. Lewat 2 hari 3 hari itu belum. Tapi kalau udah taruh di tempat terbuka, tumbuh seperti itu. Jamurnya datang dari mana? Dari udara. Apa yang terbawa itu? Ya, apa tadi? Spora. Sporanya terbang di udara. Dari mana spora itu datangnya? Ya. Jadi dari jamur yang lain, kemudian sporanya terbang terbawa angin, kemudian hinggap di roti. Rotinya jadi berjamur. Coba perhatikan gambar ini, gambar apa?
Tempe apa? Mendoan. Lapar bawaannya ya. Iya. Tempe kedelai ya. Biasanya ada yang proses pembuatannya di bungkus plastik bening, ada yang pakai daun pisang, ada yang pakai daun nangka atau daun jati. Ada yang tahu proses pembuatan tempe? Belum pernah lihat mungkin ya. Tapi kan pernah lihat prosesnya di YouTube seperti di video. Menggunakan bantuan apa yang putih-putih ini? Yang putih-putihnya itu apa? Jamur juga. Kalian pernah ngurai-ngurai nggak? Diurai ya. Kalau kalian mau makan-makan aja gitu ya. Itu diperhatikan itu. Yang kalian makan tuh apa sih? Gitu. Iya kan? Ternyata dari jamur juga. Nah perhatikan. Dari ketiga gambar tadi, ya apa yang menjadi perbedaan mendasar dari ketiga gambar itu? Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa enggak. Ada yang nggak bisa dimakan. Kenapa yang satu bisa dimakan, kenapa yang satu nggak bisa dimakan? Oke, coba kita buat analogi ya. Kita buat analogi. Kita semua suka dengan sayuran. Di antara dua piring yang tersaji di depan kita ini, di piring yang satu itu ada sayur daun bayam, gitu ya. Yang satunya lagi ada sayur dari daun durian. Nah, silakan. Di antara dua ini mana yang akan kalian makan? Bayam. Kenapa? Lebih logis, ya betul satu. Yang kedua, biasanya kita makan bayam daripada makan daun durian, ya kan? Oh, mungkin di antara satu atau dua jamur itu ada yang memang mengandung nutrisi positif, ada yang mengandung racun. Sehingga bisa dimakan dan yang lain juga tidak. Di antara tiga ini mana yang bisa dimakan? Gitu ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Jamur gitu ya. Nah, nanti apakah ada peranan jamur bagi makhluk hidup yang lain? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Bagi tumbuhan apa perannya? Bagi hewan juga apa perannya? Seperti itu ya, kawan-kawan sekalian. Oke. Jadi kita akan melakukan pembelajaran ini secara berkelompok ya. Saya tadi di awal sudah menginstruksikan teman-teman semua untuk duduk berkelompok masing-masing secara heterogen. Oke, masing-masing kelompok akan saya bagi LKPD. Tapi LKPD-nya semua siswa dapat ya. Jadi nanti kita akan mempelajarinya melalui LKPD ini. Jadi di LKPD ini ada materi yang akan kita pelajarkan hari ini ya. Kemudian kita baca dulu sembari ya di halaman berikutnya itu ada masalah-masalah yang harus kita cari solusinya. Seperti itu ya. Silakan nanti dikerjakan sebagaimana yang sudah saya instruksikan ya di awal tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman semuanya selesai mengerjakan menyelesaikan masalah-masalah ini dengan solusinya masing-masing, nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Jadi silakan kalian berdiskusi gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya. Iya, silakan didiskusikan bersama kawan-kawannya. Kemudian dikerjakan jawabannya ditulis di LKPD masing-masing. Gitu ya. Oh, sama jawabannya. Iya, sama jawabannya. Kan soalnya udah ada di situ. Soalnya sama. Gitu. Gitu ya. Silakan dibaca dulu ininya, teks pengantarnya. Ya, jadi nanti presentasinya berurutan ya dari kelompok 1 dulu. Semuanya. Tapi nanti yang baca silakan diatur nanti siapa nanti bagian ini seperti itu. Oke ya. Oke, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ke saya. 10 menit saja untuk mengerjakan LKPD-nya. Gitu ya. Setelah 10 menit selesai nanti bisa langsung. Ini boleh juga dibuka bukunya untuk apa sebagai bahannya. Oke, tidak perlu maju ke depan menurut saya. Kelompok 1 sudah siap?
Sudah siap ya kelompok 1 ya? Menurut saya tidak perlu maju ke depan, tapi silakan berdiri saja di belakang meja kursinya masing-masing. Itu ya nanti. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian nanti 3 kelompok temannya yang lain menyimak, kemudian silakan ditanggapi ya. Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Jadi susun pertanyaannya tadi. Kemudian nanti kelompok presentatornya yang menjawab. Seperti itu ya. Boleh berdiri. Ya, itu. Teman-teman menghadap ke kawan-kawannya ya. Jadi kawan-kawan nanti akan menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari siap kota, ciri-ciri dan lingkungan seperti apa yang didukung pertama struktur yang akan dibacakan oleh yang pertama adalah orang umum, yang kedua orang yang sekolah, ketiga orang yang kuat, kemudian ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat uniseluler atau seluler. Kedua, memiliki kaus yang terdiri dari miselium peserta. Ketiga, ada yang hidup sebagai saproba dan ada juga yang hidup sebagai parasit atau bersimbiosis. Keempat, dinding sel terdiri dari zat titin 5, memiliki pipa yang disekresikan dan berisi banyak. Dan yang terakhir, reproduksinya secara vegetatif pembelahan sel, fragmentasi, dan komikespora dan generatif menghasilkan askospora. Ya, ya silakan. Pertanyaan paus itu apa sih? Diulangi coba pertanyaan apa tadi? Ya, jadi kan tadi ada ini bagian itu namanya paus itu apa? Nah, seperti itu jawabannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya untuk kelompok 1 ya. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok semua kelompok. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, mengapresiasi diri sendiri harus semangat ya. Oke. Tadi kita sudah melakukan pembelajaran ya secara mendalam mengenai ciri-ciri umumnya. Ciri-ciri umum itu mulai dari bagian-bagiannya apa saja tadi, strukturnya, fungsinya. Bahkan kelompok 1 tadi menambahkan habitat yang cocok seperti apa ya, tempat hidupnya. Salah satu contohnya di atas di gambar awal yang kita amati tadi, ada di jamur yang tumbuh pada oncom ya. Ketika pas kedelainya kering bisa tumbuh nggak kira-kira? Ya nggak bisa. Tadi di awal tadi disampaikan kenapa roti itu ditumbuhin jamur, karena terbuka dan juga rotinya lembab. Berarti ada faktor yang bisa membuat jamur itu tumbuh seperti itu. Oke ya. Oke. Kemudian tadi kelompok 2 menyampaikan presentasinya mengenai reproduksi, peranan, dan kemudian manfaat dari kita mempelajari ascomycota seperti itu. Nah, jadi ya secara umum kita mungkin flashback sejenak mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada 4 divisi utama ya pada jamur, apa saja tadi? Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan terakhir
Deuteromycota, seperti itu. Oke, insya Allah kita nanti akan lanjutkan pertemuan berikutnya ya mengenai divisi yang lain. Seperti itu ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan karena spora bertebaran di udara yang kita hirup. Kita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Kita istirahat sholat asar.